Apple Vision Pro, sebuah solusi atau masalah. Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. Kira-kira apa sih yang kalian pikirkan kalau dengar kata Apple? Apakah Apple si buah mungkin? Atau Apple si brand yang udah menjadi sebuah ikon dalam industri teknologi dan inovasi? Iya, saking kuatnya brand Apple, sampai-sampai orang mungkin udah jarang lagi mengasosiasikan kata Apple dengan barang aslinya yaitu si buah. Terus kalau kita ngomongin tentang Apple, dia sendiri selalu identik juga dengan foundernya yaitu Steve Jobs. Dan terus terang sejak ditinggal sama almarhum Steve Jobs, aku ngerasa produk yang udah ditelurin sama Apple tuh nggak terlalu inovatif banget gitu. Beda waktu dulu zamannya iPod, MacBook, apalagi yang paling memecah dunia persilatan IT yaitu si iPhone. iPhone 4 is so much more. Setelah era Steve Jobs, Apple biasanya cuma keluarin produk yang sama dan paling speknya cuma ditingkatin dikit gitu. Secara desain juga nggak terlalu beda sama seri-seri yang sebelumnya. Dan malah semakin kesini, aku ngerasa banyak yang mulai mereka contek-contek ide dari merek sebelah. Fast forward ke tanggal 2 Februari 2024, Apple rilis sebuah inovasi baru yang mungkin menjadi sesuatu yang paling berani sejak era Steve Jobs. Sipaling culture. Brand value Apple saat ini senilai 297,5 billion US dollar adalah yang tertinggi kedua di dunia, hanya di bawah Amazon. Jadi, apapun yang terjadi sama Apple, gimana pun juga brandnya udah terlalu kuat sampai-sampai mereka tuh kayak punya cult sendiri gitu ya. Sama kayak politik. Kok jadi kesana? Yang katanya kalau udah terlanjur cinta, mau makan tai kucing pun ya tetap dibilang rasa coklat. Yang namanya Apple fanboy, atau kadang-kadang orang bilangnya iSip, mau Apple ngeluarin sampah pun juga pasti dibeli juga sih. Makanya tahun ini produk yang udah lama dinanti-nanti sama fans Apple dirilis juga. Dreamer, you're nothing but a dreamer. Well, can you put your hands in your head? Oh no, I said dreamer. Apple Vision Pro adalah upaya dari Apple untuk bisa bergabung di pasar augmented reality. Ini produk sementara dibanderol dengan harga 3.499 US dollar atau setara dengan kurang lebih 52 juta rupiah ya. Edan. Tapi di sini aku nggak akan bahas fitur-fiturnya atau spek dari Apple Vision Pro. Kalau itu mah biar David aja yang review. Aku cuma mau share pendapatku tentang gimana alat ini bisa ngerubah lifestyle manusia secara makhluk sosial. And it tightens it up. Yeah, and the weight is really basically just now pulling it onto the front of your face. All the weight is on the front, and it kind of lands on your cheeks and on your forehead. Setiap harinya kita ini secara sadar atau tidak sadar udah kecanduan. Narkoba? Enggak. Ada yang lebih samar dibanding itu. Kita ini kecanduan dopamin atau bisa juga disebut dopamine addiction. Nah, sekarang apa itu dopamin? Dopamin itu adalah senyawa kimia atau stres hormon yang diproduksi secara rutin dalam tubuh kita. Apabila kita sedang mengalami kesenangan, dopamin ini bagus nggak sih buat kita? Secara sederhananya sih bagus, tapi masalahnya kalau terlalu banyak efeknya jadi cenderung negatif. Kenapa gitu? Contoh nih, makan manis-manis atau makan snack juga produksi dopamin sehingga kita jadi gampang gendut. Aktivitas seksual juga akan produce dopamin. Judi pun juga dipicu dengan dopamin. Tapi yang mau aku bahas bukan itu sekarang, melainkan semua masalah kecanduan gadget yang berarti bisa segala macam sosmed, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, atau juga game-game online gitu. FYI, penggunaan sosmed aja di seluruh dunia peningkatannya signifikan. Dari 2017 yang cuma 2,73 miliar pengguna, sekarang di 2024 menjadi 5 miliar. Dan diprediksi 2027 akan mendekati angka 6 miliar. Gila gak sih guys?
Menurut data rata-rata penggunaan gadget setiap orang di seluruh dunia itu 6 jam 58 menit setiap hari. Hampir 30% dari hari kita dibuat gadgetan mulu. Dan untuk Gen Z sendiri, rata-rata mereka main gadget dalam satu hari itu bisa 9 jam loh. Bisa lebih lama dari waktu tidurnya mereka kalau ini. Masalahnya, efek dari dopamin karena gadget kebanyakan dalam tubuh kita itu banyak banget negatifnya. Bisa bikin resiko obesitas karena kita mager, otomatis penglihatan kita juga terpapar cahaya screen gadget terus. Bikin kepala pusing karena radiasi, mood swing iya, mental health buruk juga iya, soft skill buruk juga iya, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kalau HP, tablet, sama laptop aja udah bisa buat kalian gitu. Bayangin gimana kalau kamu pasang si Apple Vision Pro ini pas di depan mata kamu yang jaraknya cuma 2-3 sentian ini. Dan aku yakin pasti nempelnya lebih dari 9 jam sehari. Efek yang ditimbulkan bisa-bisa kita punya sebuah dunia sendiri yang emang bener-bener beda dengan dunia kita yang asli. Bener-bener augmented reality dah. Dan jangan-jangan film wall ini bakal jadi beneran. Bayangin coba kalau ini berkembang. Mungkin beneran orang-orang bakal jadi gendut-gendut semua dan gak akan ada yang bisa bersosialisasi secara nyata. Semuanya bener-bener masuk ke dunia maya. I know, honey. Men. Attention, Axiom shoppers. Try blue. It's the new red. Iya, aku tahu. Kalau Apple Vision Pro ini hanya sebuah langkah awal untuk menuju teknologi yang lebih mutakhir di masa depan. Tapi yang namanya dopamin sampai saat ini aku lihat udah menjadi musuh utama dalam peradaban modern. Dan sejauh ini aku juga belum lihat ada yang bisa temuin solusi untuk bisa mengontrol. Emang sih, di sisi lain kita juga excited ya dengan masa depan teknologi. Dengan adanya AI dan augmented reality, apa dari masalah hidup kita bisa dipermudah. Tapi coba deh aku ajak kalian bayangin sejenak ke masa lalu. Zaman dimana hidup masih belum semodern sekarang, zaman dimana kebutuhan hidup belum sekompleks sekarang, polusi masih minim, orang-orang bersosialisasi tanpa gadget, hiburan juga masih terbilang apa adanya, dan antar manusia belum terbagi menjadi kelompok-kelompok. Mana yang lebih kamu pilih? Masa depan atau masa lalu?